Selamat pagi Pak. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir proyek kami, yaitu membuat sebuah website kedai kopi yang bisa memesan kopi secara online. Oke, untuk yang pertama, di sini saya yang bernama Jusnan Panggabean yang dengan NPM 2308 40115 dan teman saya Adri mulai di Pasar Ibu, MPM 23084091. Oke, baik. Di sini kami akan memulai awal dari pemrosesan dan pengerjaan website kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Adri. Shalom, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas akhir kami, yaitu kami membuat website kedai kopi Gabe yang merupakan bagian penting dari mata pemrograman web, yaitu mata kuliah pemrograman web. Yang ini sebagai tugas akhir untuk UAS kami. Nah, saya di sini akan menjelaskan hasil yang sudah kami buat. Pertama, kita akan ditampilkan dengan home. Nah, mulailah hari Anda dengan secangkir kopi. Dia akan ada kopi gini. Kita tekan shop now. Nah, dia akan ditampilkan dengan gambaran menu. Seperti ini gambar-gambarnya yang ingin agar bisa menarik pelanggan. Nah, kedai kopi Gabe juga membuat ada produk yang dibuat mereka, yaitu Promise Cafe, Cappuccino, Black Coffee, Science Gold. Nah, dan ini untuk art gallery atau foto tentang kopi Gabe. Nah, di sini kita bisa juga membuat kontak Waze atau ini infonya 59 teleponnya Jalan Binjai. Teman-teman bisa menulis di sini nama teman-teman di Pasar Ibu. Emailnya di Pasar Ibu 12 skor gimana? Nomor berapa? Teman-teman bisa men-save message. Set message aja kalau teman-teman mau. Langsung di-save aja. Nah, ini let blogs-nya tentang Amin Gabe ini, Amin Gabe Coffee Shop. Langsung saja, kita pertama-tama itu daftar akun dulu. Nama lengkapnya kita buat Rian Siburia. Username-nya juga sama, Rian Siburia. Passwordnya Rian 54321. Emailnya Siburia _gmail.com 08 kita buat nomor teleponnya 0856. Alamatnya bisa kita buat terserah Syanta. Nah, di sini kita sudah bisa langsung daftar saja. Nah, akun Anda akan berhasil didaftar. Sudah terdaftar, kita kembali lagi. Kita masuk. Siburian_gmail.com Rian 54321 yang kita daftar tadi. Nah, sudah terdaftar, langsung terdaftar secara otomatis. Nah, ketika ingin login admin, di sini kita bisa untuk daftar di sini. Sebenarnya Nia. Kita buat emailnya nia_gmail.com. Ini untuk daftar admin. Passwordnya Nia123.
buat 082345 nama lengkapnya seperti kita buat Tarutung. Nah, kita daftar. Pendaftaran silakan login. Langsung kita akan ditujukan langsung login admin. Kita buat aja Nia gmail.com. Kita buat password tadi. Kita login berhasil. Nah, kita sini sudah login menjadi sebagai admin. Ini untuk login admin, ini untuk masuk sebagai user. Ya, jika teman lupa kata sandi, seperti Nia tadi, kita buatlah Nia _gmail.com. Reset password. Email tidak terdaftar. Siburian_gmail.com. Nah, email sudah ditemukan, silakan hubungi admin untuk reset manual. Nanti ini akan dihubungi admin untuk reset manualnya. Reset manualnya itu yang adminnya itu di sini. Ini nomor telepon admin. Nah, untuk menunya itu kita bisa milih. Misalnya kita milih yang mana kita pilih. Saya milih vanilla latte. Teman-teman bisa milih vanilla latte jika suka. Langsung saja ke ini juga produk Macchiato. Nah, kita di sini. Nah, jika sudah pilih, kita akan kembali ke menu. Kita lakukan lihat keranjang. Pasti akan semua. Nah, ini tadi vanilla latte, Macchiato. Totalnya akan ada 64.000. Bayar sekarang, teman-teman bisa membayar via wallet atau bayar di tempat COD jika ingin membayar langsung untuk lanjutkan pembayaran. Jika ingin teman-teman langsung logout bisa langsung logout. Nah, Anda langsung logout. Di sini juga kami membuat galeri, di mana di sini galerinya tentang suasana kopi, foto-fotonya. Sedikit gangguan jaringan teman-teman. Ini tentang kami, tentang kopi kami. Kopi adalah sebagai fitur untuk inspirasi menampilkan tentang kopi. Nah, ini tempat kontak tadi. Ini blogs. Nah, saya akan menjelaskan beberapa programnya. Pertama itu bayar PHP, berikut programnya. Dalam program ini dia akan menampilkan ini. Keranjang belanja. Metode pembayarannya langsung. Dan untuk daftar akun, ini untuk menampilkan ini. Ini programnya. Dan ini untuk from daftar akun. Dan untuk galeri, Nah, di sini akan menampilkannya. Untuk orang galeri. Include koneksi PHP H2 galeri kami, galeri list from galeri kami. Mohon maaf sedikit kesalahan, ternyata jaringan tidak stabil, jadi tidak nampak.
Berikut untuk indeks PHP ini untuk beranda. Untuk menampilkan beranda yang dimana beranda ini kan ada home, about, menu, produk, galeri, contek, blocks di sini. Nah, di sini help, about situ, about, menu. Dan untuk daftar akun juga tadi ada di beranda. Dan ini tampilannya ada tadi, selamat datang di Kopi Gabe. Untuk keranjang menu ini, kita mulai dari sini menu. Nah, ini keranjang menunya ada berapa cappuccino untuk menampilkan keranjang menu. Nah, untuk keranjang ini itu untuk pembayaran. Lihat keranjang ini untuk menampilkan ini. Untuk koneksi PHP ini untuk koneksinya untuk ini untuk menyambungkan program PHP ini ke localhost. Karena ini tersambung dengan localhost. Dan ini data DB copy KB untuk itu adalah ini DB copy KB. Data dari localhost. Ini akan tersambung nanti dijelaskan teman saya Jusnan dan sebagian programnya juga setengahnya. Nah, ini untuk login admin. Ini login admin. Dia tekan langsung tertuju untuk login admin. Dan untuk login user ini programnya. Daftar akun your email, smart, and password. Itu masuk ke sini. Nah, ini untuk tampilan ini. Dan untuk logout dia akan bersih dengan Redis script yang tadi yang pas pembayaran yang di menu kita lakukan pembayaran. Ini menu logout dia langsung kembali ke tempat awal. Sini bisa langsung masuk lagi dari awal login admin atau masuk jadi user. Nah, ini untuk lupa kata sandi berikut programnya. Pergi koneksi PHP. Itu ini. Reset password. Nah, begitu saja presentasi programnya dan bagian database-nya akan dilanjutkan oleh teman saya Jusnan Panggabian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Di sini saya Jusnan Panggabean akan menjelaskan tugas-tugas dan bagian saya dalam pembuatan pemrograman website coffee shop kami. Di sini tugas saya yaitu membuat database-nya. Di sini saya membuat database sederhana saja yang terdiri kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tabel. Dan kemudian saya membuat menu PHP, produk PHP, proses pembayaran PHP, register admin PHP, dan membuat setelan CSS dari tampilan HTML-nya. Dan kemudian kami masuk tentang kami dalam bentuk PHP. Nah, di sini kami memakai Bootstrap ya. Di
Di sini kami memakai bootstrap-nya punyanya Google, itu bootstrap 5.02. Oke. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagian saya yang membuat tampilan menu dalam bentuk PHP. Saya membuat menu dalam bentuk PHP-nya seperti ini. Saya mengkoneksikannya sesuai dengan HTML yang ada dan membuatnya menjadi program PHP. Lalu akan tampil hasilnya seperti ini menunya. Ini adalah tampilan menu dari website kopi kami. Di sini ada menu americano, cappuccino, latte, dan lain-lain. Sementara di database kami membuat masih 3 juga. Di sini bisa kita tambahin berapa aja menu-menunya dan apa aja menu-menu yang ingin kita jual gitu dan ingin kita pesan. Nanti akan saya tambahkan jenis-jenis menunya apa saja. Kemudian di tampilan berikutnya, di tampilan produk PHP, saya menggunakan kondeksi.php, cocokkannya dengan HTML yang saya buat, yang dibuatkan teman saya, dan lalu saya mengubahnya menjadi program PHP. Di sini saya membuat div style display. Di sini kali 20 pixel, baru dengan width-nya 120, height 120, dan jenisnya, jenis kopinya, harganya, bintang kopinya, kartnya, jenis kopi dan harganya. Lalu membuat keranjangnya juga. Nah, ini kode script PHP-nya. Dan kemudian kita masuk ke produknya. Kita lihat produk kita. Nah, produk kami membuat produknya seperti ini. Ada labelnya, harganya. Di sini saya belum membuat atau memasukkan gambar karena gambarnya belum saya konekkan. Harga Rp 25.000, ratingnya 4,5 dan ada bintangnya juga. Plus ada keranjangnya juga, tombol untuk klik keranjang. Lalu di sini cappuccino, harga 30.000, rating 4,8, lalu keranjang dan latte juga ada harganya. Dan next, saya membuat proses pembayarannya. Nah, di sini saya membuat proses pembayarannya dalam bentuk PHP. Di sini saya mengubahkannya dalam bentuk, ada pilihan. Yang pertama e-wallet, yang kedua itu dalam bentuk COD. Di sini ada 2 pilihan ya. Yang pertama e-wallet, yang kedua COD. Yang membuatnya dengan kode HTML, kemudian dikaitkan ke PHP, buat S metode e-wallet. Sistem detailnya memakai item detailnya, yaitu id-nya, price, quantity, name-nya. Kemudian extraction detailnya ada order ID, gross amount, lalu total bayarnya. Dan kita masuk ke websitenya. Nah, di sini kita tadi melihat proses pembayaran di dalam menu. Oke. Setelah kita memilih tadi, contohnya cappuccino. Nah, kita masukkan ke keranjang. Oke. Localhost size cappuccino ditambahkan ke dalam keranjang. Oke. Lalu lihat keranjang. Nah, di sini tertera ya, PHP-nya sudah bekerja
tertera namanya cappuccino dan harganya, dan kita coba bayar sekarang. Nah, di sini metode pembayarannya sudah terkonek juga, sudah berhasil. Total yang harus dibayar 30.000 dan kita bisa pilih via e-wallet atau bayar COD. Nah, kita coba bayar COD. Baru nanti kita klik lanjut pembayaran. Nah, kemudian di bagian register untuk adminnya, di sini ini kode programnya saya buat. Di sini ada register admin, username, email, PHP dan nomor paspor, nomor HP dan alamatnya. Kemudian di database-nya saya kaitkan juga sesuai dengan programnya, sesuai admin ID-nya, lalu username, email, password, nomor HP, alamatnya. Nah, di database-nya seperti ini saya buat. Nah, di sini saya membuat database adminnya, admin ID-nya, username-nya itu admin1, baru Gmail-nya admin coffeegabe.com, kemudian passwordnya admin123, nomor HP, tanggal dibuat dan alamatnya. Kemudian saya membuat style CSS-nya. Style CSS-nya seperti ini. Saya membuat tampilan bordernya, backgroundnya itu dari F7, F5 dan F2. Kemudian backgroundnya transparan, border radius 10 pixel, dan navbarnya saya memakai warna ke orange-orangean dan ke abu-abuan. Kemudian image-nya 10 pixel, width-nya 120 pixel. Kemudian di sini saya juga memakai warna black untuk tampilan navlink-nya atau nav hitamnya. Kemudian untuk button-nya saya memakai black dan white, putih dan hitam sebagai core button-nya. Nah, selanjutnya background-nya coklat dan putih, ada campuran putihnya, dan heading-nya juga black. Kurang lebih tampilannya seperti ini, tampilan awalnya kami. Ada coklat, hitam, dan warna putih. Saya memadukan ketiga warna tersebut dalam satu web ini. Kemudian di bagian tentang kami, saya mengkoneksikan PHP tentang kami, yaitu ada data ISO-nya, yang judul, deskripsi, baru pembacaan pelajari lebih lanjut. Kita akan melihatnya. Nah, light blocks-nya, contact info, for gallery. Nah, seperti itu. Kemudian tadi di bagian login admin atau pendaftaran admin, di sini kita bisa di sini ada register adminnya. Saya sudah membuatkan kodenya dan berhasil. Di sini mari kita coba dulu nama penggunanya. Kita coba daftar menjadi admin dulu. Oke. Alamatnya Jalan Pinje 19. Oke. Kita klik daftar kalau kita ingin daftar dan belum punya akun. Jika sudah punya akun, kita bisa login, kliknya di sini. Tapi kita sekarang masih mendaftar sebagai admin baru atau penjual baru lah. Oke.
localhost says pendaftaran berhasil, silakan login. Oke, daftar di sini tadi dan kembali kita login jadi admin. Kita masukkan tadi Gmail kita yang kita masukkan yang waktu kita mendaftar. Passwordnya dan login. Nah, sini saya salah. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, login berhasil ya, teman-teman. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke tampilan menu. Lalu sini cara melihat apanya, berapa orderan dan lain-lain. Kemudian untuk form daftar akun untuk usernya seperti ini, kurang lebih sama seperti daftar admin tadi. Ini dan masuknya juga sebagai usernya sudah jadi seperti ini. Dan tadi untuk kita membeli atau memesannya, cara memesannya itu kita memilih kopi mana yang cocok untuk kita atau yang selera yang ingin kita gunakan atau yang kita ingin beli. Kita menambahkan keranjang, kita bisa pilih-pilih keranjang untuk menambahkan keranjang. Kita tambahkan lagi ke keranjang. Nah, baru kita bisa melihat keranjang. Nah, di sini ada detail belanja apa saja atau kopi apa saja yang telah kita pilih. Cappuccino, latte, cappuccino, americano, dan totalnya itu 117.000. Nah, kita klik bayar sekarang. Nah, di sini metode pembayaran yang telah tersedia. Di sini total bayarnya harus 117.000 rupiah. Kita membayar secara via wallet juga bisa. Lalu lanjutkan pembayaran. Dan jika kita ingin logout, sudah selesai membayar, nanti kita bisa klik logout saja. Nah, kita akan kembali seperti ini. Seperti tampilan awal kita memasuki website ini. Dan untuk memasukkan kode program yang ada di Visual Studio Code tadi, kami memakai XAMPP tadi sebagai jalur penghubungnya ke kami membuatnya seperti ini. Kami masukkan filenya seperti ini. Kami mengklik XAMPP di Windows, XAMPP baru masuk ke htdoc.cs. Lalu ini kode kopinya yang kami salin ke dalam htdoc tadi. Kemudian dari sinilah akan menjadi server yang akan dikenali seperti ini. Nah, di sini sudah berfungsi semua. Galerinya, produk, menu, home, dan about. Menunya seperti ini. Kami sudah bisa pesannya. Nah, sini masih kosong karena kita belum memilih keranjangnya. Kita pilih satu, coba kita pilih satu, cappuccino ditambahkan ke keranjang. Oke. Ya, keranjang dan bayar 30.000, bayar sekarang, kita pilih bayar COD dan lanjutkan pembayaran. Nah, kalau sudah berhasil kita logout saja dan oke, kita tunggu pesanannya. Sekian presentasi dari saya. Nah, inilah program website hasil dari kelompok kami. Kami membuatnya sesimpel ini, sederhana ini, untuk mempermudah bagi customer yang ingin memesan kopi ataupun beli kopi secara online. Database-nya saya akan menjelaskan. Saya sini membuat di sini saya membuat database sederhana saja. Di sini DB Kopi KB saya membuatnya.
Kemudian tabel admin ID, daftar akun, galeri kami, hubungi kami, informasi, lalu masuk sebagai admin, berikut masuk sebagai customer, baru menu, metode pembayaran, produk, rumah, dan tentang kami. Di tabel admin ID, saya membuat entitas seperti admin ID, username, email, password, nomor HP, tanggal dibuat, dan alamatnya. Di sini saya membuatnya, strukturnya itu untuk namanya di sini nama adminnya atau ID-nya saya membuatnya secara primary key ya, supaya tidak ada id admin yang serupa ketika admin nanti mendaftar. Dan kemudian saya juga membuat username, Gmail, password, dan nomor HP serta tanggal buat dan alamatnya agar lebih detail informasi dari adminnya. Lalu berikutnya di daftar akun saya membuat entitas user ID, nama lengkap, username, password, email, nomor HP, alamat, dan tanggal daftarnya. Nah, di sini sudah ada datanya karena tadi sudah saya daftarkan masuk sebagai user admin atau user customer. Kemudian galeri kami, sini saya membuat entitas galeri ID, gambar, deskripsi, tanggal, dan upload. Kemudian hubungi kami, entitasnya ada kontak ID, user ID, nama, Gmail, nomor, pesan, dan tanggal kontak. Kemudian di informasi juga saya membuat info ID, lalu Gmail pemesanan kopi, baru nomor HP, alamat, serta jam operasional dari sebuah coffee cafe-nya. Kemudian masuk sebagai admin. Di sini saya membuat login admin ID, password, dan email dan waktu loginnya. Baru masuk sebagai customer, lalu menu. Di menu saya membuat entitas menu ID, produk ID, harga rupiah, jenis kopi, bintang, dan pesan produk. Lalu berikutnya di metode pembayaran saya membuatkan entitas COD atau e-walletnya. Dan di produk saya membuat americano, jenis kopinya dan produk ID-nya, harganya, gambar, dan bintangnya. Lalu di bagian rumah saya membuat home ID-nya, judul utama, deskripsi, dan gambar banner. Baru tentang kami, saya membuat entitas judulnya, deskripsi, dan pelajari lebih lanjut agar bisa diklik di saat websitenya berjalan. Di DB Coffee ini saya sudah membuat relasi antar tabel. Relasi antar tabel tidak terlalu banyak karena saya membuatnya sesederhana mungkin. Nah, di sini sudah ada relasi antar tabelnya. Dan kemudian setelah saya melakukan pembuatan database tadi dalam MySQL, kemudian saya melakukan normalisasi data yang saya buat seperti ini. Membuat create table, insert into, seperti ini. Nah. DB Copy kami ini sudah terhubung dan terkoneksi dengan indeks PHP-nya dan koneksi PHP-nya. Nah, nama DB Coffee Gabe sama dengan DB Coffee Gabe SQL-nya. Kami sudah mengkoneksikannya agar bisa terhubung dan menjadi website seperti ini. Sekian presentasi dari kami.
Eh, terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah hasil web kami dan sesuai dengan presentasi yang sudah kami jelaskan tadi. eh, Jika ada yang kurang atau teman-teman ingin memberi saran, boleh memberi komentar di kolom komentar kami. Eh, untuk hari ini sekian, terima kasih. Eh, mengucapkan saya Jusman Panggabean, dan teman saya Adri Pasaribu. sekian dan terima kasih.